Cek, bismillah. Mari, silakan diisi yang depan, Bu. Biar rapi dilihatnya. Innallah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Allah itu senang dengan orang yang berjuang di jalannya bersaf-saf rapi. Enggak apa-apa di depan ngantuan juga enggak apa-apa, insyaallah. Insyaallah tidak suul adab, tidak termasuk adab yang buruk di dalam majelis ilmu, enggak apa-apa. Alhamdulillah. Mari, Bu. Oh iya, sudah ada yang ngisi? Heeh. Dibuka ayat ke-7, kita akan mulai dari ayat yang ke-7. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pada duha ini kita bisa menjalankan amanah waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa usia dan kesempatan untuk hidup di dunia. Dan Allah memberikan kesempatan itu harapannya supaya kita gunakan untuk mengumpulkan bekal berupa amal baik. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan duduk kita di majelis ilmu untuk tadabbur Al-Qur'an pada kesempatan pagi hari ini adalah merupakan rangkaian dari amanah kesempatan usia itu. Maka mudah-mudahan duduk kita yang tidak lama ini nanti bisa menjadi bahan bagi kita ketika kita ditanya oleh Allah tentang waktu dan tentang usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser
telapak kaki seseorang pada hari kiamat nanti, ini khususnya pada waktu hisab, hatta yus'ala an arba' sampai ia ditanya tentang 4 hal. Dan satu dari 4 hal itu adalah wa an umrihi fi ma'afnah, ya, tentang usianya untuk apa dia habiskan. Dan mudah-mudahan ini jadi bahan kita, Bu. Jadi bahan kita kumpulkan waktu demi waktu, detik demi detik, menit, jam demi jam, ya, kita kumpulkan, kemudian kita sampaikan kepada Allah ketika nanti Allah bertanya kepada kita bahwa waktu-waktu amanah usia yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk ngaji, kita gunakan untuk tadabbur Quran, untuk thalabul ilmi, dan mudah-mudahan Allah menerima semua amal kita itu. Amin ya rabbal alamin. Dan berikutnya yang kedua kaitannya dengan tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita tadabburi itu bekerja pada hati kita sebagaimana bekerjanya air hujan terhadap tanah yang subur. Karena baik Quran maupun air hujan Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan 2 kata yang sama. Untuk Al-Quran Allah mengatakan wa anzala, dan kami turunkan, atau dan dia Allah turunkan. Dan hujan pun juga sama, wa anzala, dan juga kami turunkan hujan itu. Jadi Quran sama hujan sama-sama Allah Subhanahu wa taala turunkan dari atas. Dan kalau hujan itu memberikan kesuburan pada tanah yang ia sirami, maka Quran ini pun juga sama, karena landingnya Quran adalah jiwa kita, adalah hati kita, sebagaimana Allah berfirman, ala qalbika litakuna minal munzirin. Allah turunkan Al-Quran ini ke dalam hatimu. Jadi landingnya Quran itu adalah hati. Maka apa yang kita baca, ya, dengan bibir kita usahakan bahwa makna-maknanya itu meresap ke dalam hati. Apa yang kita dengar dari Al-Quran, dari tadabbur Al-Quran, maka usahakan, ya, intisarinya, makna-maknanya itu meresap ke dalam hati. Karena dengan begitu Quran akan bekerja pada hati kita, menyuburkan hati kita sebagaimana hujan menyuburkan tanah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan tadabbur Quran surat Al-Qamar. Terakhir kemarin kita sampai ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berpaling. Ya. Kenapa berpaling? Karena orang-orang musyrikin Mekah, ya, itu sudah melihat ayat-ayat Allah. Apakah ayat-ayat Allah itu mereka lihat dengan akal mereka, dan itu merupakan sebuah kebenaran berupa Al-Quranul Karim, karena nyatanya mereka tidak bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu salah. Bahwasanya mereka tidak bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu memiliki cacat bahasa. Dan itu, ya, maka kritik terhadap Al-Quran, terhadap bahasa Al-Quran itu baru muncul belakangan. Ya, baru muncul belakangan. Orang-orang orientalis, ya, meneliti Al-Quran lalu mencoba untuk membenturkan makna ayat ini dengan makna ayat ini dan seterusnya. Itu munculnya belakangan. Kan gitu, ya. Tapi di waktu Quran ini muncul, ya, di tengah-tengah masyarakat yang menikmati sastra itu sebagaimana mereka menikmati nafas. Jadi sastra itu sudah menjadi bagian, sebagaimana helaan nafas itu juga menjadi bagian dari hidupnya. Ya, ibarat kata bayi baru lahir itu sudah bisa bersyair. Gitu. Ya, manusia yang masyarakat yang kesusastraannya tinggi, ya, namun mereka tidak memiliki satu poin pun untuk mengkritik tentang Al-Quran. Ya, dan itu artinya adalah bahwa akal mereka ngerti kalau Al-Quran itu benar. Dan yang kedua, mereka sudah melihat ayat-ayat Allah itu dengan mata mereka. Buktinya ketika Nabi
membelah bulan atas izin Allah, mereka menyaksikan itu. Kemudian mereka tetap tidak mau beriman, maka Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk berpaling. Ya. Dan Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk berpaling itu karena Nabi Muhammad nggak mau berpaling. Jadi orang sabar Nabi Muhammad itu. Ya, walaupun didustakan, walaupun diolok-olok, walaupun diejek, tapi tetap saja semangatnya adalah menyampaikan risalah Islam. Dan itu ya, tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk mendapatkan kedudukan, tujuannya adalah supaya kamu itu selamat. Jadi aku rela kamu olok-olok, aku rela kamu ejek-ejek, aku rela kamu hina, ya, ndak ada masalah, ya. Tapi aku akan tetap menawarkan ya risalah tauhid ini kepadamu supaya nanti kamu selamat. Sayang loh kamu itu kalau nggak selamat. Nah, kurang lebih begitu loh. Jadi motivasi Nabi Muhammad seperti itu. Kan ya, makanya ketika motif ini dikritisi oleh masyarakat Quraisy bahwa Muhammad itu dakwah karena ingin mendapatkan kedudukan, maka kan mereka tes tuh. Ya, mereka temui Abu Thalib. Lalu mereka katakan kalau keponakanmu itu berdakwah hanya karena ingin mendapatkan kekayaan, maka kami akan kumpulkan harta kami dan kami akan berikan kepadanya sehingga dia menjadi orang yang paling kaya di tengah-tengah kita. Kan itu ya, kalau keponakanmu itu apa? Menyampaikan pandangannya kepada masyarakat, tujuannya supaya dia jadi pemimpin kita, wes nggak perlu dakwah pun kita angkat dia jadi raja. Kan itu. Jadi motif ini yang kemudian dikritisi oleh masyarakat Quraisy. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membantah itu. Ya, Nabi membantah itu, bahkan ditawari menjadi orang yang paling kaya dengan syarat menghentikan dakwah, Nabi tidak mau. Kan itu ya. Dan ditawarkan posisi sebagai raja supaya meninggalkan dakwah, Nabi tetap tidak mau. Tidak apa-apa. Aku tidak jadi raja, tapi aku bisa tetap dakwah sama kalian. Gitu ya. Jadi begitu sikap Rasulullah SAW. Maka nanti Nabi SAW menjawab itu semua dengan kalimat yang masyhur sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq di dalam sirahnya, Allah lawadhu syamsa fi yamini wal qamara fi yasari. Demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku. Ya, matahari dan rembulan itu sudah puncak permisalan kemuliaan. Ya, orang-orang Arab jahiliyah mengilustrasikan orang mulia itu ya kayak matahari, kayak bulan. Ya, kayak matahari dan kayak bulan. Artinya ini kemuliaan yang tidak ada putusnya. Kalau kemuliaan matahari itu cuma di siang hari, bulan itu juga cuma di malam hari. Nabi Muhammad mengatakan kalau mereka memberikan kemuliaan tanpa putus kepadaku, ya, yang tujuannya adalah supaya aku menghentikan dakwah ini, maka aku tidak akan menghentikannya sampai aku mendapatkan kemenangan atas usaha dakwahku atau bahkan aku binasa di dalam dakwahku. Jadi mereka tetap berpaling, tidak mau beriman, dan yang menakjubkan biasanya kalau seorang nabi telah menunjukkan mukjizatnya di depan kaumnya, kemudian kaumnya mengingkarinya, maka itu adalah garis finish atau ketuk palu 3 kali bahwa azab Allah akan turun. Biasanya begitu. Ya, Nabi Nuh alaihissalam juga sama. Begitu mereka mendustakan Nabi Nuh, ya, maka di puncak kedustaan mereka mendustakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Nuh. Maka Allah Subhanahu wa taala ketok palu dan turunkan azab untuk mereka. Begitu juga dengan Nabi Hud alaihissalam, begitu mukjizat Nabi Hud kepada kaumnya, kaum Ad, itu didustai, maka Allah menurunkan azab kepada kaum Ad.
Begitu juga dengan Nabi Soleh ketika kaum Samud menyembelih mukjizat yang Allah nampakkan lewat perantaraan Nabi Soleh, maka Allah Subhanahu Wa Taala langsung menghukum kaum kaum Samud. Jadi biasanya kalau Nabi itu dituntut untuk menghadirkan mukjizat yang dengan mukjizat itu bukti kalau kamu itu utusan Allah. Kemudian yang nuntut itu ingkar, maka biasanya Allah langsung menurunkan azab. Tapi ternyata tidak begitu dengan masyarakat Quraisy. Kan itu ya, nyatanya nanti Abu Sufyan tahun 8 Hijriah masih masuk Islam. Ya. Dan nyatanya nanti kalau ini terjadi di periode Mekah, maka tidak sedikit dari tokoh-tokoh yang hadir di dalam peristiwa pembelahan rembulan ini itu matinya masih nanti, ya, di perang Badar, di perang Uhud, itu masih nanti itu matinya. Ya, dan matinya pun bukan karena diturunkan azab kepadanya oleh Allah, tidak. Tapi matinya karena terbunuh di dalam peperangan. Yang lainnya masuk Islam. Gitu ya. Jadi ini sesuatu yang tidak lazim. Sesuatu yang tidak biasa, dan jawabannya kok khusus untuk Nabi Muhammad beda dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Kenapa? Kan itu ya. Maka jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak mungkin Allah menghukum sebuah kaum kalau kamu wahai Muhammad ada di tengah-tengah kaum itu. Itu. Jadi Allah tidak menghukum Quraisy itu karena kafir Quraisy, karena tidak semua Quraisy kafir ya. Allah tidak menghukum kafir musyrikin Mekah itu karena ada Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka. Ya? Kalau Nabi Nuh kan dihukum, masyarakat Bani Rasib, kaumnya Nabi Nuh itu dihukum oleh Allah dan Nabi Nuh ada di tengah-tengah mereka, cuma ada di atas kapal. Ya kan? Nabi Hud juga sama. Begitu Allah turunkan angin yang berhembus selama 8 hari 7 malam itu, maka Nabi Hud alaihissalam beserta orang beriman ada di tengah-tengah masyarakat yang sedang dihukum oleh Allah itu dalam proses keluar dari kampung tersebut. Begitu juga dengan Nabi Lut alaihissalam. Ya, Nabi Lut itu diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan negerinya, ya, sebelum datang waktu subuh. Ya, dengan syarat kalau kamu keluar rumah nggak usah tengok ke belakang. Maka Nabi Nuh keluar dengan anaknya, dengan kedua putrinya, dengan istrinya, ya, meninggalkan rumah. Ya, tidak lama setelah itu terdengar teriakan yang mengagetkan. Karena kaget, ya, maka Allah kehendaki istrinya lupa. Kan itu ya, kepo, suara apa itu? Nengoklah ke belakang. Begitu nengok ke belakang, tertarik. Masuk ke dalam azab, waja'alna 'aliyaha safilaha. Gitu ya. Itu Nabi Lut ada di situ. Jadi kalau ini keistimewaan yang Allah berikan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad SAW, Allah jamin wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah nggak akan mengadab sebuah kaum kalau kamu di tengah-tengah kaum itu. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan yang kedua, Allah itu tidak mengadab sebuah kaum kalau kaum itu senantiasa beristighfar kepada Allah. Ya. Baik, itu ayat 6 tuh, berpaling saja Muhammad. Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian setelah Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berpaling, maka Allah
menyampaikan tentang berita hari kebangkitan. Yauma yad'u da'i ayat 6 itu. Hari ketika seorang pemanggil itu menyeru ila syai'in nukur, menyeru kepada sesuatu yang asing, yang tidak familiar. Gitu ya, suaranya tidak familiar, kemudian volumenya juga tidak familiar bagi telinga masyarakat, bagi telinga manusia pada hari itu. Karena tidak familiar itulah maka tidak disukai oleh orang-orang yang tidak beriman suara itu. Ya, kenapa? Karena ganggu. Ya, maka mereka mengatakan qalu man ba'atsana min marqadina, siapa yang membangunkan kita dari tidur kita ini? Gitu ya. Dan suara itu adalah suara Israfil alaihissalam. Ya, satu dari 4 malaikat yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Ya, kalau Bilal radhiyallahu anhu itu diperintahkan oleh Nabi untuk mengumandangkan azan dan iqamat karena Bilal itu nadis saud, suaranya paling tinggi. Jadi nada suara Bilal itu tinggi. Makanya disuruh azan. Nah, dari sekian banyak malaikat yang diminta untuk meniup sangkakala, itu malaikat Israfil. Artinya punya kelebihan. Ya, dibanding yang lain, walaupun Jibril juga punya kelebihan. Tapi Jibril punya kelebihan sesuai dengan tugasnya. Kan itu untuk urusan kecepatan menghantarkan wahyu, tidak ada yang lebih cepat dari malaikat Jibril. Ya, nanti kalau Israfil punya kelebihannya di situ itu. Bayangkan masyarakat Tsamud itu dibengoi Jibril, dibengoi itu diteriaki. Cuma sekali teriakan maka gendang telinga mereka pecah kemudian mati. Itu ya. Lah ini yang bengok, yang teriak itu Israfil. Makanya mereka tidak suka. Ila syai'in nukur, sesuatu yang tidak mereka sukai. Dan kemarin kita bahas tuh kenapa Allah berkisah tentang Yaumul Mahsyar setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk berpaling dari semua orang yang mendustakan itu. Ya. Di antaranya adalah bahwa biarin saja Muhammad, mereka nanti ada urusan denganku kok pada hari ketika Israfil itu menyeru mereka. Nah, itu deh. Atau juga bisa bermakna biarkan saja wahai Muhammad, gitu ya. Mereka tidak mau beriman, nanti di padang mahsyar kamu tidak bisa memberikan pertolongan juga kepada mereka. Baik, kemudian Allah mengajak mengalihkan pembicaraan dari pendustaan masyarakat musyrikin Mekah terhadap Nabi Muhammad. Allah alihkan pembicaraan ke tema tentang hari akhir. Ya. Dan pada hari akhir ketika malaikat Israfil itu menyeru, manggil semua yang ada di memanggil. Jadi semua orang yang ada di mahsyar itu hanya mendengar suara malaikat Israfil. Ya, pada waktu itu fala yasma'una illa hamsa. Semua orang begitu bangun, nggak ada satupun suara. Gitu ya. Jadi semuanya hening, semuanya diam gitu. Hening. Karena mereka kaget. Ya. Buminya sudah beda dengan bumi yang biasa mereka pijak. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Ya, hari ketika bumi diganti dengan bumi yang baru. Dan mereka mendapati nggak ada bangunan di sana, nggak ada pepohonan di sana, semua rata, gunung nggak ada, bukit nggak ada, bebatuan nggak ada. Maka mereka hening, ya,
asing dengan tempat itu, dan pada saat hening itu malaikat Israfil manggil. Dan semuanya mendengar suara malaikat Israfil itu. Begitu malaikat Israfil memanggil, maka ayat yang ketujuh Allah menjelaskan khusya'an absaruhum. Pandangan mereka tertunduk. Yakhrujuna minal ajdats, dan mereka keluar dari kubur-kubur mereka, ka'annahum jaradum muntashir. Ya, seolah-olah mereka itu adalah belalang yang berterbangan. Seolah-olah mereka ini adalah belalang yang berterbangan. Jadi mereka ada di kubur-kubur mereka, begitu dengar suara, ya, maka mereka berterbangan seperti belalang. Nanti kalau kita buka surat Al-Qari'ah ayat 4, Allah menggambarkan kondisi mereka kal farashil mabthuth. Itu seperti kupu-kupu yang berterbangan. Jadi Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Suara yang memekakkan telinga. Ya. Apakah itu suara yang memekakkan telinga? Tahukah kamu suara yang memekakkan telinga itu apa? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Itu adalah suara pada hari manusia berterbangan seperti kupu-kupu. Ya. Jadi ada suara yang begitu mendengar suara itu maka manusia berterbangan seperti kupu-kupu. Kemudian ada suara lagi yang ketika mendengar suara itu maka perilaku terbangnya manusia berubah, tidak seperti kupu-kupu tapi seperti belalang. Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan ini adalah dua peristiwa yang berbeda. Kalau di dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 4 itu adalah peristiwa yang pertama. Begitu manusia bangkit dari alam kubur mereka, saat mendengar apa? Saat mendengar Al-Qari'ah. Ya, tiupan sangkakalanya malaikat Israfil. Ya, dan itu tiupan yang kedua. Begitu ditiup suaranya memekakkan telinga, yang mati saja hidup. Kan gitu ya. Ini kan kadang di beberapa masyarakat kadang guyonannya itu kan guyonan yang secara bahasa itu nyastra. Ya, kamu orang itu ngomongnya kenceng ya. Sampai orang mati aja bisa denger, itu contohnya, Bu. Jadi itu guyonan sebenarnya, tapi ada benarnya kalau suara itu adalah suara trompet malaikat Israfil. Jadi begitu ditiupkan sangkakala, maka yang ada di kubur itu bangkit semuanya, dan begitu bangkit maka mereka berterbangan. Kata Imam Al-Qurtubi, ya, kata Imam Al-Qurtubi, mereka berterbangan seperti kupu-kupu itu, ya, la yahtaduna aina yatawajjahun. Itu karena mereka tidak mengetahui harus berjalan menuju kemana, ya, atau harus mengarah kemana. Sebagaimana saya sering mengilustrasikan, kita melihat kupu-kupu banyak itu kan terbangnya begini-begini itu, ya. Kadang ini ke sini, yang ini ke sini, terus begitu itu, ya. Jadi tidak satu alur, tidak satu lajur. Ya, kadang ini numpuk ke sini, ini numpuk ke sini, dan seterusnya. Dan itu terbangnya kupu-kupu, la yahtaduna aina yatawajjahun fayadkhulu ba'dhum fi ba'd. Maka terbangnya kupu-kupu itu kadang satu kupu-kupu masuk ke kupu-kupu yang lain, yang satu keluar dari kelompoknya, dan seterusnya. Dan kurang lebih begitu itu, tanpa ada arah yang jelas yang mereka tuju. Dan itu menunjukkan bingung. Kan itu?
Setelah itu apa? Setelah itu maka malaikat Israfil memanggil, tidak dengan trompetnya, tapi dengan suaranya. Ya. Dan begitu mereka mendengar suara malaikat Israfil, maka khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdath ka'annahum jaradun muntashir. Maka secara otomatis mereka menuju ke sumber suara itu. Ya, otomatis mereka terbang menuju ke sumber suara itu. Dan itu otomatis, Bu. Ya, sehingga tidak ada lagi yang bingung harus terbang menuju kemana, itu nggak ada. Semuanya menuju ke satu titik, ka'annahum jaradun muntashir. Seperti terbangnya belalang. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini ya, Allah menggambarkan khusya'an absaruhum, pandangan mereka itu tertunduk. Jadi dari coba Ibu bayangkan, di satu sisi Allah menggambarkan mereka seperti jaradun muntashir, seperti belalang. Oke, belalang ya. Nah, tapi di sisi lain, kalau belalang tuh yang digambarkan terbangnya, di sisi lain yang dipotret oleh Al-Quran dari seluruh anggota fisik manusia itu bukan bagaimana langkah kakinya, gitu ya, bukan mana linggang tangannya, tapi yang dipotret oleh Allah terkait dengan manusia pada waktu itu adalah pandangan matanya, mengarah kemana, gitu ya. Dan itu menunjukkan bahwa ke arah mana pandangan mata itu tertuju, maka itu menunjukkan orang itu ya, orang itu dalam kondisi senang, semangat, atau dalam kondisi sengsara dan penuh dengan beban. Kalau orang berjalan pelan, kalau Allah potret langkah kakinya, maka gitu ya, tidak mesti orang yang langkah kakinya pelan itu punya beban. Kadang orang langkahnya pelan, tapi begitu kamera dinaikkan ke atas, dia sedang senyum-senyum, sedang canda, ternyata lagi gendong anaknya, kan gitu. Ada yang jalannya berat gitu, langkahnya itu kayak langkah berat gitu tuh, berat gitu. Tapi begitu, dan itu tidak menggambarkan kondisi jiwanya kalau langkah kaki itu, tapi begitu dinaikkan kamera ke atas, ternyata dia lagi gendong emas. Kan seneng gitu loh. Ya artinya Allah tidak memotret bagaimana langkah kaki. Ya, karena langkah kaki itu tidak mewakili orang itu bahagia atau tidak. Ada yang jalannya buru-buru, ya jalannya cepat, tapi wajahnya sambil sumringah, lihat ke atas, santai, tenang. Oh, orang ini nggak buru-buru, memang cara berjalannya cepat. Ada yang cepat tapi wajahnya pucat juga ada. Artinya adalah bahwa cara jalan itu tidak menunjukkan suasana hati. Beda-beda. Tapi atau tidak selalu menunjukkan suasana hati. Tapi yang pasti menunjukkan suasana hati itu adalah pandangan mata. Kan itu ya? Maka untuk menunjukkan kondisi manusia, khususnya orang yang tidak beriman pada waktu itu, ya, itu dalam kondisi penuh dengan kehinaan, penuh dengan rasa malu, penuh dengan penyesalan, maka Allah potret pandangan wajahnya, khusya'an absaruhum,
pandangan mereka tertunduk. Bayang Bu, pandangan tertunduk tapi badan berjalan menuju suara. Ya, pandangan tertunduk tapi badan berjalan menuju ke sumber suara. Ya, dan tertunduknya itu ya, kata para ulama, faharakatul ain lirru'yah laha dilalat walahan fi'alat. Ya, gerakan mata ya itu memiliki banyak makna, memiliki banyak bahasa-bahasa jiwa, kan itu ya. Waharakatul ain tertabitu bihalati sahibiha, dan gerakan mata itu menunjukkan suasana pemilik mata itu. Itu ya. Gerakan mata itu menunjukkan suasana pemilik mata. Ya, makanya kalau nadzor punya anak mau nikah, ya, nadzor pasangan, nah itu maka pastikan bukan hanya melihat telapak tangan, bukan hanya melihat kaki, kan ya, bukan hanya melihat fisik, tapi yang jangan dilewatkan itu adalah melihat gerakan mata. Itu ya. Baik, kenapa? Karena di situ yaumatu belas aroir itu proyektor. Nah, itu ya. Jadi kalau ada infokus, kemudian ada proyektor, maka infokusnya itu adalah mata itu. Layarnya itu mata. Lah, proyektor itu adalah semua aktivitas ya dan suasana hati, kejiwaan. Semua dipancarkan. Baik. Jadi yang dipotret adalah matanya yang tertunduk. Dan ini tidak semua ya. Tidak semua orang khusya'an absaruhum. Tidak semua orang pandangan matanya itu tertunduk. Ini hanya orang-orang yang tidak beriman saja. Gitu ya. Adapun orang beriman kan gitu, maka terlihat dari wajah mereka pandangan mata yang bahagia, pandangan mata yang senang dan tidak bingung. Dan tidak bingung. Makanya ibu-ibu melihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Abasa, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Lihat, wujuhu yauma idzin musfirah. Ketika sangkakala ditiup, itu berarti yang pertama kali sebelum ini. Wujuhu yauma idzin musfirah. Ada orang-orang yang wajahnya berseri-seri. Tidak menunjukkan kegalauan, kebingungan, berseri-seri. Dhahikatun mustabsyirah. Bahkan dia tertawa, bayangkan Bu. Yang lain pada pucat, tapi ada orang-orang yang begitu bangkit dari kuburnya, dhahikah, tertawa, tersenyum. Ya, dan itu orang-orang beriman. Senang Bu, kenapa? Karena itu adalah hari di mana dia dijanjikan akan ketemu dengan Tuhannya. Wah, waktunya ini, sebentar lagi ini. Lah yang siap seneng, yang nggak siap pucat. Kan itu. Ya, waktunya LPJ. Ya, akhir tahun waktunya laporan. Semua bagian harus menyiapkan laporannya masing-masing. Bagian yang siap dan dan bekerja sesuai dengan SOP. Maka dia menyusun dengan rapi, semua bisa dibuktikan, semua bisa bertanggungjawabkan. Begitu, alhamdulillah 5 menit lagi
ya, laporan akan dimulai oleh masing-masing bagian. Loh, yang sudah siap dan bisa membuktikan angka-angka laporannya itu dengan data-data, maka senang. Kenapa? Laporan selesai pulang. Tapi yang tidak siap, Bu, ya, yang ada selisih antara yang tertulis kan ya dengan notanya, dengan cashnya dan seterusnya, ya, yang memang melakukan manipulasi data, ya, dan seterusnya, dan pemimpinnya itu sudah pasti tahu, nah, gitu. Maka kurang 5 menit itu pucat, kurang 5 menit itu menegangkan. Yang satu bisa ketawa-ketawa, ya, selfie-selfie, difoto, dikirim kepada istrinya. Yang satu tidak. Nah, itu suasana di dunia, apalagi suasana pertanggungjawaban nanti di akhirat. Yang siap ya tersenyum-senyum, bangun tersenyum. Yang nggak siap begitu bangun langsung pucat, kan gitu ya, langsung pucat. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi khusya'an absaruhum itu terjadi pada sebagian manusia. Sebagian yang lain dhahikatun mustabasyirah. Ya, yang tertunduk itu sebagian, ya, dan yang lainnya itu dalam kondisi tertawa dan wajahnya cerah. Dhahikatun mustabasyirah, kemudian khusya'an absaruhum. Khusya'an absaruhum, pandangan mereka tertunduk. Di dalam ayat yang lain, Bu. Di dalam ayat yang lain Allah itu menyampaikan begini. Waman a'radu an dzikri fa innalahu waman a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang berpaling dari peringatanku, ya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang susah. Dan nanti di akhirat akan digiring ke mahsyar dalam keadaan buta. Oke. Kalau disebut khusya'an absaruhum, pandangan mata mereka tertunduk. Oke. Tertunduk itu pandangan matanya bisa melihat atau tidak? Bisa, nyatanya tertunduk. Makanya orang yang tidak bisa melihat, maka dia lihatnya ke depan terus. Ya kan? Lihatnya kan ke depan. Tapi begitu surat Al-Qamar ayat 7, mereka menundukkan pandangan begini ini, ya, merasa hina, merasa malu, oke, merasa tegang, dan mereka menundukkan pandangan itu karena pandangan mata itu kan berfungsi. Tapi di ayat yang lain Allah mengabarkan, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Mereka itu orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an. Artinya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, nanti digiring ke mahsyar itu dalam keadaan buta. Tidak bisa melihat. Saya pengen tanya, cara mengkompromikan dua penggambaran yang berbeda ini bagaimana? Yang satu, ya, digambarkan bahwa pandangan mereka itu berfungsi, makanya mereka tertunduk. Lah yang satu, buta. Padahal ini ya ini. Itu, Bu. Yang pandangannya tertunduk, bisa melihat tertunduk, itu ya akma itu. Itu kira-kira cara mengkompromikannya bagaimana? Karena kalau tidak, kan gitu ya. Kalau tidak kemudian ketemu dengan orang yang usil, ya bisa diusilin. Ya, bisa diusilin. Kamu itu iman sama kepada hari akhir, ya, dan imanmu itu kan karena kamu dapat berita-berita dari Quran. Sedangkan Quran memberitakan hari akhir itu simpang siur. Gitu ya. Kadang mengabarkan, ya contohnya case-nya ini nih. Kadang mengabarkan orang bangkit dari kuburnya menuju ke mahsyar itu melihat ke bawah.
Tapi di ayat yang lain ya dijelaskan bahwa mereka itu digiring ke mahsyar dalam keadaan buta. Gitu ya. Itu kan berarti kamu mengimani sesuatu yang masih simpang siur. Paham, Bu? Lah itu gimana cara mendudukkannya? Gimana, Bu? Sebenarnya sih sama kayak dulu kita bahas surat Al-A'la. La yamutu fiha wa la yahya. Di neraka mereka tidak mati dan tidak hidup. Nah, sebenarnya mati atau hidup toh? Ya toh? La yamutu fiha. Di neraka manusia itu la yamutu, tidak mati di dalam neraka. Wala yahya, dan tidak hidup. Sebenarnya mati atau hidup? Itu mati hidup, mati hidup, mati hidup misalnya. Kalau ada matinya, berarti ada jeda istirahatnya. Enak banget. Ya, jeda istirahat sehingga tidak merasakan azab. Itu enggak mati ya. Kalau enggak mati kok Allah sendiri yang mengatakan la yamut wala yahya. Nah, gimana itu? Atau jangan itu dulu deh, ini aja deh. Itu ngelihat ke bawah, tapi kok buta gitu loh. Ya kalau buta nggak usah disebut ngelihat ke bawah karena ngelihat itu ada apa? Ada aktivitas penglihatan, berarti kan berfungsi. Melihatnya tidak dengan hati. Eh, sebentar. Gimana? Tidak tahu arah tujuannya. Gagal fokus maksudnya? Atau enggak fokus? Enggak fokus. Enggak fokus. Oh, oke. Jadi, iya, iya. Oke, saya pengen tanya. Eh, orang eh, fungsi penglihatan itu untuk apa, Bu? Oke, untuk melihat. Melihat apa? Melihat apa, Bu? Melihat benda. Benda yang bagaimana? Melihat benda yang kelihatan. Benda yang kayak mana, Bu? Saya pengen nanya. Oke, kira-kira Ibu jalan-jalan ke Spanyol. Itu pengen melihat apa? Oke, mungkin nggak jalan-jalan ke sana, bukan tugas kerja, bukan dinas kebersihan. Jalan-jalan ke sana, pengen lihat tumpukan sampah yang busuk dengan banyak lalatnya. Oh, apa? Itinerary hari ini pagi ini jalan-jalan ke tempat sampah, gitu contohnya. Kenapa enggak?
Oke, jadi tujuan penglihatan adalah untuk melihat. Kan gitu ya? Apa yang dilihat? Sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan. Kan gitu ya? Makanya kalau ada orang itu apa Bu? Enggak kuat, ada orang enggak kuat melihat darah, ya. Kalau melihat darah tiba-tiba badannya dingin, gitu ya, kayak enggak napak tanah, gitu tuh. Tiba-tiba pingsan, kemudian dia melihat kecelakaan, Bu. Ya, usus terburai, kemudian dia melihat itu, kemudian tiap saat dia nyengkirik begini nih. Maka yang dia pikirkan, andai aku enggak melihat yang tadi itu. Dan itu ya, artinya secara fitrah orang itu pengennya melihat yang menyenangkan. Kalau enggak menyenangkan itu lebih baik tidak melihat. Kan gitu ya. Nah, kurang lebih ilustrasinya bahwa mereka ini pada mahsyar, waktu di padang mahsyar nanti mereka itu melihat tuh. Gitu ya. Mereka melihat, tapi mereka tidak mendapatkan makosid, tujuan dari penglihatan itu diadakan. Apa tujuannya? Ya bisa melihat sesuatu yang menyenangkan hati. Dan itu tidak mereka lihat. Kemana-mana mereka melihat, adanya adalah sesuatu yang menakutkan. Oke? Karena fungsi dari penglihatan itu adalah memasukkan hal-hal yang membuat hati senang, dan itu tidak mereka dapatkan, maka mereka mendapatkan pandangan atau enggak mendapatkan pandangan itu sama. Iya. Maka ilustrasinya, majasnya mereka itu seperti buta. Makanya kalau ada orang terlanjur melihat sesuatu, kemudian dia menyesali itu, dia mengatakan, andai aku enggak melihat yang tadi itu. Andai aku enggak melihat peristiwa tadi. Kan begitu ya? Jadi dia menafikan penglihatannya. Kan itu? Andai aku enggak melihat tadi, kan andai tadi aku buta. Karena enggak melihat. Kan itu? Jadi mereka melihat, tapi karena yang mereka lihat itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, makin dilihat makin membuat ciut jiwa mereka, sesak dada mereka. Oke, maka kurang lebih mereka membayangkan, ya, andai nggak melihat yang demikian itu lah, yang nggak melihat yang demikian itu kan seperti orang buta. Gitu ya, jadi itu majas. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari khusya'an absaruhum, pandangan mereka tertunduk, maka kita ini bisa mengambil pelajaran, ya, bahwa di antara fungsi tujuan Allah menciptakan mata, menciptakan telinga, supaya dengan mata dan dengan telinga itu kita bisa apa? Bisa berinteraksi dengan sekitar kita, dan kalau ada yang membahayakan kita maka kita bisa waspada. Kan gitu ya, sebenarnya di antara fungsinya. Jadi pendengaran, penglihatan, kan gitu. Itu fungsinya adalah untuk keselamatan diri kita. Makanya kadang ada orang tidur, ada suara yang asing tidak biasa, tiba-tiba dia langsung bangun terjaga. Ada apa ini? Kan gitu. Jadi fungsi telinga itu adalah fungsi keselamatan. Mata pun kan juga sama. Ya, fungsi mata adalah fungsi keselamatan. Oke. Maka
orang yang menggunakan mata dan telinganya di dunia sesuai dengan fungsinya, yaitu mencari jalan keselamatan, maka nanti di akhirat mata itu akan tetap berfungsi. Dan jalan keselamatan bukan hanya kalau ada suara yang mencurigakan, kemudian kita langsung terjaga, ya bersiaga ngambil pentungan gitu contohnya. Jangan-jangan ini maling. Bukan hanya itu, tapi jalan keselamatan yang lebih penting dari itu semuanya adalah jalan keselamatan hidup untuk bisa sampai ke surganya Allah. Gitu ya Bu ya. Nah, orang yang di dunia menggunakan pendengaran dan penglihatannya sesuai dengan tujuan diciptakannya, yaitu melihat dan mendengar jalan-jalan keselamatan baginya, maka nanti di akhirat penglihatan dan pendengarannya masih akan tetap berfungsi. Kalau di dunia dikasih penglihatan, tidak digunakan untuk melihat jalan-jalan yang menyelamatkan hidupnya. Dan dikasih pendengaran tidak digunakan untuk mendengarkan jalan-jalan keselamatan, dalam panduan keselamatan untuk hidupnya, maka nanti di akhirat kamu di dunia tak kasih ini enggak kamu pakai. Kan gitu. Maka di akhirat nanti diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, khusyana besaruhum, pandangan mata mereka itu tertunduk, yakhrujun. Yakhrujun itu mereka keluar. Mereka keluar itu beda dengan mereka dikeluarkan. Ya, keluar dengan dikeluarkan itu beda. Kalau dikeluarkan berarti ada yang memaksa mereka untuk keluar. Tapi ayat ini mengatakan yakhrujun. Yakhrujun itu artinya adalah mau ndak mau, artinya mereka secara otomatis mereka sendiri yang keluar dari kubur-kubur mereka. Jadi ndak ada yang beralasan, wah apa ini? Dah saya tak di kuburan sini saja, itu ndak ada. Jadi secara otomatis mereka sendiri yang keluar. Ya, bukan mereka dipaksa untuk keluar. Oke. Minal ajdath, mereka keluar dari kubur-kubur mereka, ka'annahum jaradun muntasyir, seolah-olah mereka itu apa? Seolah-olah mereka itu belalang yang berterbangan. Kemudian ayat yang ke-8, muhti'ina iladda'. Ya. Apa? Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Patuh. Jadi bayangkan mereka keluar itu karena mereka sendiri yang keluar. Jadi tidak ada yang memaksa mereka untuk keluar. Oke. Kemudian pandangan mereka tertunduk ke bawah dan mereka dengan patuh. Ya, seolah tidak ada pilihan untuk lari, mereka berjalan menuju ke suara itu. Gitu ya. Sama seperti orang kalau di dalam gor, oke, kemudian gornya itu lagi kebakaran, ya, dan semua aksesnya waktu itu tertutup, lalu ada suara ataupun semua orang pada berhamburan, bingung, ya, yang sebelah sini lari ke sana, sebelah sana lari ke sini, yang sebelah kanan lari ke kiri, yang kiri lari ke kanan, semuanya bingung kan? Di dalam gor itu tiba-tiba maintenance gedung di gor itu langsung ngambil mic, ya, ngasih panduan bagi orang-orang yang ada di dalam gor. Maka semua orang kemanapun mereka lari, begitu ada panduan itu pada akhirnya secara otomatis mengikuti instruksi suara itu. Ya gitu ya. Lah nanti yaumil mahsyar itu begitu. Bingung ini apa? Ya, ini ruang apa dan seterusnya. Begitu ada suara, mau tidak mau mereka mengikuti suara itu. Taib. Muhdi'ina iladda'. Mereka patuh mengikuti suara itu. Kemudian yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Orang-orang kafir pada waktu itu mengatakan ini adalah hari yang sulit.
Orang kafir komentar, ini adalah hari yang sulit. Kalau orang kafir mengatakan ini adalah hari yang sulit, maka mafhumu kholafahnya. Kebalikannya, orang beriman mengatakan apa, Bu? Ini adalah hari yang membahagiakan. Ini adalah hari yang indah. Gitu ya, Bu ya. Nah. Oke. Lah orang kafir mengatakan ini adalah hari yang sulit. Kenapa? La mahrab wala mudafi wala nasir. Tidak ada cara untuk keluar dari hari itu. Dan tidak ada yang mendorong mereka, yang memotivasi mereka untuk lari dari pengadilan itu. Dan tidak ada yang membantu mereka. Dan bahkan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, mereka agungkan di dunia, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah dimasukkan, digiring pertama kali oleh Allah menuju ke dalam neraka. Kan gitu ya? Maka begitu orang pada bingung, yang diingat mereka adalah siapa pimpinan kita dulu di dunia. Nah, itu loh. Siapa teladan kita dulu di dunia. Dan mereka tidak mendapati itu, karena mereka nggak mendapati itu, maka mereka bertambah bingung. Sama kalau orang pada lari-larian kan. Itu kan ya ada undangan dalam satu ruangan itu ada 5 provinsi. Ya. Masing-masing provinsi ada, taruhlah ada 10 provinsi yang diundang, masing-masing provinsi ada 10 orang. Gitu ya. Nah, begitu ruangannya juga cukup untuk semua undangan itu, begitu ricuh ya gedung itu mau roboh, maka semuanya berlarian. Dan sambil berlarian itu kan sebenarnya nyari siapa yang dikenali. Kan gitu ya. Mana pimpinan kita? Mana pimpinan kita? Begitu tidak ketemu, maka makin bertambah bingung. Ya, maka orang kafir mengatakan ini hari yang sulit. Kenapa hari yang sulit? Karena mereka tidak punya pemandu yang memandu mereka melewati hari itu. Di Yaumil Mahsyar nggak punya pemandu. Ya, sehingga pengikutnya Fir'aun ya, itu nyari-nyari Fir'aun, mana Fir'aun ya? Kan gitu. Dan mereka ya tidak menemukan siapa? Pemimpin-pemimpin teladan-teladan mereka di dunia itu. Tidak nemu, Bu. Ya, makanya kalau nyari kudwah, kalau nyari keteladanan, ya, itu jangan hanya keteladanan yang standarnya standar lokal saja, Bu. Tahu teladan standar lokal. Karena begitu dipakai di kancah internasional, standarnya udah beda. Gitu ya. Pakai antara SNI contohnya dengan standar internasional itu contohnya. Ya, taruhlah lebih ketat standar internasional. Maka begitu kita datang bawa alat yang itu standar nasional, ya begitu dicek, wah ini nggak standar, nggak bisa dipakai. Harus yang ada standar, label standar internasionalnya. Jadi uswah-uswah lokal di kancah internasional nggak kepake. Teladan-teladan lokal di kancah internasional nggak kepake. Lah, lokal itu maksud saya dunia. Ya. Jadi model-model lokal gitu, teladan-teladan lokal yang kita teladani hanya dari sisi dunianya tok. Begitu nanti di akhirat
gitu, maka maka kita tidak bisa lagi menjadikan dia, memakai dia sebagai teladan. Maka kalau nyari teladan itu ya teladan yang interlokal. Wes, bukan hanya dunia tapi juga teladan juga di akhirat. Artinya dia di dunia jadi teladan, di akhirat dia juga jadi teladan. Jadi jangan hanya teladan lokal saja. Teladan lokal itu neladani hanya dunianya tok. Nanti di akhirat bingung. Ya, kenapa? Karena yang menyelesaikan kesulitan hari itu nanti adalah teladan dunia dan teladan akhirat. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tambahnya sulit hari itu ketika orang-orang kafir itu nggak mendapati ya orang-orang yang dulu di dunia mereka teladani. Gitu ya. Baik, sampai ayat ini Bu. Kita cukupkan. Ayat berapa itu? Ayat 8. Ya, kita cukupkan. Pertanyaan kita keep Rabu depan ya. Saya ada jadwal berikutnya. Mohon maaf, insya Allah pekan depan kita buka juga sesi tanya jawab. Mudah-mudahan manfaat ya. Mudah-mudahan Allah senang dengan kita semuanya. Kekurangan kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.